Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang statistika untuk ekonomi dan keuangan modern edisi 3, buku 7, yang dibuat oleh Soharyadi Purwanto SK. Yang akan kita bahas yaitu bab 7, yaitu konsep dasar probabilitas. Yang pertama, outline-nya bagian 2 probabilitas dan teori keputusan. Yang pertama kita akan membahas konsep-konsep dasar probabilitas. Yang itu pertama pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas. Yang pertama yaitu definisinya. Apa itu probabilitas? Probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui dan membantu pengambilan keputusan yang tepat karena di kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Lalu contohnya yang pertama pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham dan peluang produk yang diluncurkan perusahaan sukses atau tidak dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah probabilitas itu yaitu suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Ada 3 hal penting dalam rangka kita membicarakan probabilitas ini, yaitu yang pertama, percobaan atau eksperimen. Lalu ada hasil outcome dan peristiwa event. Percobaan itu adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya yang paling sedikit 2 peristiwa, tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Sedangkan hasil atau outcome itu adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Dan peristiwa event kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Contohnya, yang pertama percobaan atau kegiatan. Contoh percobaannya yaitu pertandingan antara timnas senior Indonesia melawan ASEAN All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno 11 Mei 2014. Hasilnya, timnas menang, timnas kalah atau seri, timnas tidak kalah dan tidak menang. Peristiwanya timnas menang. Selanjutnya, pada outline selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan terhadap probabilitas. Apa saja pendekatannya, yaitu ada pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Mari kita bahas yang pertama yaitu pendekatan klasik. Pendekatan klasik itu yaitu setiap peristiwa yang mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Apa rumusnya? Jadi rumusnya yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Lalu kita lihat pada tabel di bawah ini ada percobaan, hasil, lalu hasil dan probabilitasnya, di mana kegiatan melempar uang akan muncul 2 hasil yaitu muncul gambar dan angka, dan probabilitasnya setengah. Peristiwa menjual dan membeli saham mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi pada kegiatan jual beli saham. Jumlah hasil ada 2 dan hasil satu pertama terjadi, maka probabilitas menjual atau membeli adalah sama yaitu setengah. Lalu ada yang perubahan harga, yang ada inflasi dan deflasi dengan hasil 2 dan probabilitasnya 2. Lalu ada mahasiswa belajar yang hasilnya ada 3 yaitu lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, dan lulus terpuji. Hasilnya 3, maka probabilitasnya setengah sepertiga. Pada kegiatan mahasiswa belajar, semua hasil baik memuaskan, sangat memuaskan terjadi, dan terpuji mempunyai probabilitas yang sama. Jumlah hasil ada 3 dan hanya 1 peristiwa yang terjadi, maka probabilitas setiap peristiwa adalah sama, yaitu sepertiga. Pada suatu percobaan di mana hanya ada 1 peristiwa yang terjadi, sehingga peristiwa yang lain tidak dapat terjadi pada suatu percobaan dengan waktu yang sama dikenal dengan peristiwa saling lepas mutually exclusive.
Dan pada suatu percobaan atau kegiatan semua hasil mempunyai probabilitas yang sama. Demikian juga pada suatu percobaan, maka satu peristiwa akan terjadi dan tidak mungkin dalam suatu percobaan atau kegiatan tidak terjadi peristiwa. Pada suatu percobaan yang mempunyai lebih dari satu dan semua hasil mempunyai probabilitas yang sama, serta hanya satu peristiwa yang terjadi, maka peristiwa ini disebut dengan lengkap, terbatas, kolektif atau kolektif ekshaustif. Yang sedikitnya satu dari seluruh hasil yang ada pasti terjadi setiap percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan relatif. Lalu apa yang dimaksud dengan pendekatan relatif? Pendekatan relatif itu adalah probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari beberapa banyak suatu kejadian yang terjadi. Apa rumusnya? Rumusnya yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Contohnya adalah dalam 12 bulan, 9 bulan terjadi inflasi dan jumlah bulan deflasi ada 3 dari total 12 bulan. Oleh sebab itu, probabilitas yang terjadi adalah 9 dibagi 12, dapatlah hasilnya 0,75 dan probabilitas terjadinya bulan deflasi adalah 3 dibagi 12, dapatlah 0,25 atau dinyatakan dalam persen, probabilitas inflasi sebesar 75% dan probabilitas deflasi sebesar 25%. Lalu kita akan bahas pendekatan subjektif. Apa itu pendekatan subjektif? Pendekatan subjektif itu adalah probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Contohnya, yang pertama yaitu menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti menang melawan Amerika. Yang kedua, menurut Menteri Keuangan Indonesia periode 1996 sampai 1998, Indonesia tidak pernah akan krisis karena fondasi ekonomi yang kuat, atau kalian akan mendapat nilai minimal B untuk mata kuliah statistika. Semua contoh tersebut hanya didasarkan penilaian pribadi dan mungkin tidak banyak menggunakan informasi sebagai dasar pertimbangan. Oleh sebab itu, pendekatan ini dinamakan oleh pendekatan subjektif. Pada outline selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum dasar probabilitas. Yang pertama adalah hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutualis eksklusif, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak terjadi pada saat bersamaan. Apabila kejadian menjual saham misalnya P dalam kurung A, maka terjadi membeli sahamnya P atau B, P dalam kurung B, atau tidak terjadi pada waktu bersamaan. Jika kejadian A dan B saling lepas, hukum penjualan menyatakan bahwa probabilitas suatu kejadian atau probabilitas kejadian lain terjadi sama dengan penjumlahan probabilitas masing-masing kejadian. Maka hukumnya dinyatakan dalam P atau A, atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Contoh, P dalam kurung A adalah 0,60 dan P B-nya 0,40. Maka P dalam kurung A atau B-nya kita tambahkan. Jadi 0,6 ditambah 0,4 dapatlah hasilnya 1. Lalu selanjutnya adalah peristiwa atau kejadian bersama. Di bawah ini telah kita lihat seperti gambar di mana A gabung B dapatlah irisannya AB. Di mana di sini dinyatakan bahwa P, A, atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung AB. Apabila PAB-nya 0,2, maka P atau
PA atau B-nya adalah 0,60 ditambah 0,40 dikurang 0,2. Maka dapatlah hasilnya 0,8. Selanjutnya adalah peristiwa saling lepas atau mutually exclusive. Di bawah telah ditunjukkan diagram Venn-nya. Diagram Venn-nya antara A dan B saling lepas. Maka oleh sebab itu PAB-nya sama dengan 0, maka PA atau B-nya sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang dengan 0. Maka sama hasilnya dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Kita tambahkan saja. Lalu selanjutnya kita masuk pada hukum perkalian. Hukum perkalian ini menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi. Peristiwa A dan B independen. Apabila peristiwa A terjadi, maka tidak menghalangi peristiwa B terjadi. Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa penjumlahan menghendaki peristiwa saling lepas, sedang untuk perkalian menghendaki peristiwa independen. Hukumnya adalah PA dan B sama dengan PA dikali PB. Apabila PA-nya setengah dan PB-nya setengah, maka PA dan B-nya setengah dikali setengah dapatlah seperempat. Selanjutnya adalah kejadian bersyarat atau conditional probability. Probability bersyarat adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Probabilitas bersyarat dilambangkan dengan PAB, yaitu probabilitas peristiwa A dengan syarat probabilitas B telah terjadi. Hukumnya adalah PBA sama dengan PAB dibagi PA. Selanjutnya yaitu peristiwa pelengkap atau complementary event. Peristiwa pelengkap menunjukkan bahwa apabila ada dua peristiwa A dan B saling melengkapi, sehingga jika peristiwa A terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Maka probability keduanya dapat dirumuskan dengan PA ditambah PB sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 dikurang PB. Selanjutnya yang kita bahas yaitu diagram pohon probabilitas. Diagram pohon yaitu suatu diagram yang menyerupai pohon dimulai dari batang kemudian menuju ranting atau daun. Diagram pohon dimaksudkan untuk membantu menggambarkan probabilitas atau probabilitas bersyarat dan probabilitas bersama. Lalu bagaimana cara menyusun diagram pohon? Yang pertama yaitu kita mulai dengan tanda titik atau bulatan dengan angka 1. Tahap 1 diumpamakan sebagai pohonnya adalah dengan pohon utamanya berupa di bursa saham. Lalu nilai probabilitas pada tahap 1 adalah sama dengan 1. Tahap kedua membuat cabang. Kegiatan bursa ada 2, yaitu jual dan beli. Lalu probabilitas jualnya kita akan buat PA-nya 0,6 dan probabilitas belinya PB-nya yaitu 0,4. Dapat dilihat pada diagram pohon gambar di sampingnya. Lalu nilai probabilitas pada cabangnya 0,6 ditambah 0,4 dapatlah 1. Tahap ketiganya membuat ranting lagi. Pada setiap bank, baik jual maupun beli ada 3 rantai jenis saham yaitu BCA, BLP, dan BNI. Nilai probabilitas setiap rantingnya 0,35 ditambah 0,40 ditambah 0,25 sama dengan 1. Lalu tahap keempatnya menghitung probabilitas bersama, joint probability antara kegiatan pertama A dan B. Dengan kejadian kedua D, E, F, kita bisa menghitung probabilitas PDA-nya, yaitu atau PEB-nya secara langsung. Nilai probabilitas keseluruhan pada tahap 4 juga harus sama dengan yang pertama.
maka dapat kita lihat pada diagram pohon ini, yaitu kita dapat mudah dengan mengetahui nilai probabilitas suatu kejadiannya. Misalnya probabilitas terjualnya BLP PEA sama dengan 0,24 dan probabilitas PFB-nya 0,1 dan seterusnya. Selanjutnya, pada outline selanjutnya, kita akan membahas teorema Bayes. Tadi kita telah membahas tentang pengertian probabilitas, manfaat probabilitas, pendekatan terhadap probabilitas, hukum dasar probabilitas. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang teorema Bayes. Yaitu kita lihat teorema Bayes. Jadi teorema Bayes ini dikembangkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18. Bayes ini adalah seorang pendeta. Dia pernah bertanya apakah Tuhan itu ada. Dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di bumi, maka jadi bila Tuhan ada, maka ada fakta sebagai ciptaan Tuhan. Apabila fakta dilambangkan dengan PA1 untuk suatu fakta dan PA2 untuk fakta lain, sedang keberadaan Tuhan dinyatakan dengan PB, maka teorema Bayes dinyatakan dengan PAI B sama dengan PA1 dikali PBAI dibagi dengan PAI dikali PBA1 ditambah PA2 dikali PBA2, seterusnya ditambah PAI dikali PBAI. Rumus ini merupakan rumus probabilitas bersyarat. Suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain yang ada. Jadi, teorema Bayes ini merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Maka rumusnya menjadi ditambahkan yang terakhirnya PAI dikali PBAI. Selanjutnya ada beberapa prinsip menghitung. Beberapa prinsip menghitung, yaitu yang pertama ada faktorial, permutasi, dan kombinasi. Jadi, apa yang pertama kita bahas adalah faktorial. Faktorial adalah beberapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam kelompok. Jadi, faktorial biasanya digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam suatu kelompok, yang dirumuskan dengan faktorial sama dengan n faktorial. Contohnya yaitu contoh konvensional apabila kita mempunyai 3 bank, yaitu BCA, BLP, dan BNI, ada beberapa cara menyusun urutan ketiga bank tersebut. Seluruh kemungkinan urutan ketiga bank yang pertama adalah BCA, BLP, dan BNI. Lalu ada BCA, BNI, BLP, lalu BLP, BCA, BNI, lalu yang keempat BLP, BNI, BCA, kelima BNI, BCA, BLP, dan keenam BNI, BLP, BCA. Jadi ada 6 cara mengurutkan nama bank. Bagaimana kalau ingin mengurutkan sesuatu yang jumlahnya banyak? Kalau 3 saja ada 6 cara, maka berapa cara untuk mengurutkan nama yang sekarang sudah ada sekitar 180 buah bank? Maka untuk menjawab permasalahan ini, kita sebenarnya terdapat pola yang dapat diikuti untuk meletakkan urutan pertama 3 bank. Mempunyai 3 pilihan bank yaitu BCA, BLP, dan BNI. Apabila urutan pertama Anda tentukan misalnya BCA, maka urutan kedua tinggal 2 pilihan yaitu BLP dan BNI. Apabila urutan kedua pilih BLP, maka urutan ketiga hanya ada 1 pilihan yaitu BNI. Dengan demikian banyaknya urutannya adalah perkalian dari pilihan tersebut, yaitu 3 dikali 2 dikali 1, maka dapatlah hasilnya 6 cara. Atau dalam
perhitungan matematika faktorial yang dilambangkan dengan tanda seru. Bisa kita cari dengan faktorial sama dengan n faktorial. Lalu selanjutnya kita bahas tentang permutasi. Jadi permutasi sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Jadi permutasi itu biasanya digunakan untuk mengetahui sejumlah kemungkinan susunan arrangement jika terdapat satu kelompok objek. Pada permutasi ini diperlukan urutan dari objek, jadi kita perlu mengurutkannya dulu. Terus rumusnya adalah NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R. P itu adalah jumlah permutasi atau cara objek yang disusun, lalu N adalah jumlah total objek yang disusun, dan R jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan. Jumlah R dapat sama dengan N atau lebih kecil. Tanda seru adalah tanda dari faktorial. Lalu selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi beberapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Jadi kombinasi ini digunakan apabila kita tertarik pada beberapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Rumusnya yaitu N CR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.